Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil jamaah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man ittaba'a risalata amma ba'du. Salam tahiyat angka hormat kepada Dewan Hakim yang kami muliakan, teman-teman sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Elizabeth Pisai, seorang mantan jurnalis asal Amerika Serikat, menulis dalam bukunya yang berjudul Indonesia is Extra Exploring Improbable Nation. Beliau mengungkapkan, Indonesia merupakan negara yang hampir tidak mungkin berkembang. Hal ini merupakan sikap keraguan beliau, sebab Indonesia hadir dengan 16.771 pulau-pulau yang dihuni lebih dari 360 etnis dan dengan 719 bahasa, serta 6 agama yang diakui di Indonesia, yakni Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Hal inilah yang menjadikan bangsa Indonesia unik dan menarik di mata dunia. Namun, kita tidak dapat menutup mata, sebab keragaman ini jika tidak kita jaga dan kita kelola akan menjadi sumber konflik, baik konflik antar suku, etnis, bahkan agama, yang pada gilirannya akan meruntuhkan falsafah negara, bahkan hadir akan menjadi target dan sasaran oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang hebat, dan bangsa yang bermartabat. Tentu akan sangat bahaya bagi tegaknya pilar persatuan dan kesatuan serta kerukunan umat beragama. Kita, umat Islam Indonesia, sebagai penduduk mayoritas di negeri ini, harus mengerti dan memahami konsep keberagaman agar kita bisa menjadi garda terdepan, sehingga menjadikan perbedaan sebagai pemersatu bangsa. Sebagaimana semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi taat satu jua. Timbul pertanyaan, bagaimana sikap kita menghadapi kehidupan yang penuh dengan keberagaman ini? Sebagai jawabannya, merawat kerukunan umat beragama dalam bingkai kebinekaan. Itulah judulan sarahan Al-Quran yang akan kami sampaikan dengan landasan firman Allah, surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa min dzakarin wa unsa wa
قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aku berlindung di bawah naungan-Mu ya Allah dari gusikan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Hadirin, dalam perspektif ilmu balaghah, ayat ini menggunakan gaya bahasa dalam khobar yang berarti mengandung isi informasi dari ilahi, dengan artian bahwa manusia diciptakan secara beraneka ragam. Meskipun demikian, semuanya memiliki harga, derajat, dan martabat yang sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita kaji lebih mendalam asbabun nuzul ayat ini, menurut Ibnu Asy-Syakir dalam kitabnya Mubhamat bersumber dari Abu Bakar bin Abu Daud bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan keinginan Rasulullah yang ingin menikahkan Abi Hindin dengan wanita dari kalangan Baitoh. Namun Bani Baitoh dengan sinis berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, pantaskah kami menikahkan putri-putri kami dengan budak-budak kami?" Rasul belum sempat menjawab, malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu berupa Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini, yang di dalamnya terdapat kalimat lita'arafu, ay liyahsula bainakum ta'arruf wa ta'alluf, agar kalian semua saling kenal mengenal serta berkomunikasi dengan harmoni serta menyamakan rasa sayang yang tiada pandang sayang. Demikian pentafsiran dari Syekh Ali As-Sabuni dalam tafsirnya Sufwatut Tafasir jilid 3 halaman 219. Dari sini dapat kita pahami bahwa Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini merupakan landasan etis teologis untuk membina keberagaman di negeri ini melalui kerukunan umat beragama, yakni dengan wa'ada sama cuncung wajah biru ba'dohal ba'do bainana. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, saling menghujat dan saling menghina. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia merilis data sejak tahun 2018 hingga kini setidaknya terjadi 3.640 kasus SARA yang terjadi di media sosial. Belum lagi konflik bersenjata di Papua terus terjadi antar oknum agama dan pemerintah saling caci maki. Bahkan baru-baru ini komandan azan pun menjadi persoalan yang membuat sakit hati. Tentu kita tidak lupa dengan Timur Leste yang memisahkan diri, gerakan separatisme Aceh yang memakan ratusan korban tak ingin terulang kembali.
Jika sudah seperti ini, maka tidak mustahil akan banyak dari kita yang awalnya bersatu menjadi berseteru. Hadirin, apakah kita rela jika bangsa yang besar harus hancur hanya karena perbedaan di antara kita? Laisa minna man da'a ala asabiyah wa laisa minna man mata ala asabiyah. Bukan golongan kami orang yang membanggakan kesukuan, dan bukan golongan kami orang yang mati karena membela kesukuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyaratkan kepada kita untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan, dan melarang kita untuk bercerai-berai. Sebagaimana firman Allah yang terangkum dalam surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayati la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agamanya Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu dahulu ketika kamu masa jahiliyah bermusuhan, dan dengan karunia-Nya kamu disatukan hati oleh Allah sehingga kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang api neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar kamu mendapatkan petunjuk. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat, Imam Ismail Haqqi Al-Barsawi dalam tafsirnya Ruhul Bayan jilid 5 halaman 321 mengungkapkan bahwa penyebab dari tafarruq atau berpecah belah ialah in kuntum a'da'a, apabila kalian berselisih. Sedangkan di dalam tafsir Jalalain yang dikarang oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti mengungkapkan dalam tafsirnya, fa innal firqata alaqatun wal jama'ata najahatun. Sesungguhnya perpecahan merupakan kebinasaan dan persatuan merupakan keselamatan.
Dengan demikian, untuk merawat kerukunan umat beragama, maka yang harus kita lakukan adalah harus bersatu, bukan berseteru, harus berintegrasi, bukan disintegrasi, dan siap berkompetensi, bukan berkelahi. Mulai detik ini, mari saling bersinergi, Jangan saling caci maki. lebih baik berkolaborasi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Merah putih gagah berkibar, Kelompok indah melambai-lambai. semangat juang NKRI harus berkibar agar Indonesia makmur tergapai. Dari uraian tadi dapatlah disimpulkan bahwa keberagaman merupakan rekayasa Sang Maha Pencipta yang harus kita syukuri dan kita jaga. Dalam rangka memandang pentingnya merawat kerukunan umat beragama, maka Wujudkanlah ukhuwah wataniyah agar tercapai cita-cita mulia membangun negeri makmur sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. mantapkanlah ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah islamiyah. Jika sikap ini kita tumbuh kembangkan, maka insya Allah Indonesia akan jaya akan keberagamannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Kepada Allah kami mohon ampunan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.